Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Sekalian kita masih bisa berkumpul melaksanakan kewajiban sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan mengkaji mendalami agama kita dinul Islam. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul kiamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk pokok kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kehidupan. Karena semua kenikmatan dunia dapat kita rasakan ketika seseorang diberikan nikmat hidup. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ketika seseorang nikmat hidupnya itu dicabut, maka terputus dari semua kesenangan duniawi. Sebagaimana kata beliau, aksiru dzikra hadimil ladab, perbanyak oleh kalian mengingat pemutus keledatan. Ai al maut, kematian itu pemutus keledatan. Maka nikmat yang paling berharga, yang merupakan pokok nikmat hidup, jamaah hormati, Allah berikan kepada kita kehidupan. Lalu bagaimana supaya nikmat kehidupan itu memiliki nilai, mengandung arti? Setiap tarikan nafas kita ada nilai, ada arti bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dirangkumkan oleh para ulama hal-hal yang menjadikan kehidupan seseorang itu bisa berarti, memiliki nilai. Yang pertama, pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan Allah satu-satunya pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki, mendatangkan manfaat, menolak madarat, menghidupkan, mematikan. Pentauhidan kepada Allah itu keyakinan satu-satunya pemilik kesempurnaan nama dan sifat. Walillahil asmaul husna, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pentauhidan kepada Allah itu, semua ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Sebagaimana dalam ayat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Salatku, sembelianku, urusan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Kapan seseorang kehidupannya diisi dengan pentauhidan kepada Allah, maka kehidupannya itu akan berarti. Makanya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu dalam kitabnya Manhaj Firqatin Najiyah, beliau terangkan faedah pentauhidan kepada Allah itu diantaranya 5 perkara. Apa 5 perkara faedah dari pentauhidan kepada Allah? Pertama, tahrirul insan minal ubudiyati wal hudu'i li ghairillah, memerdekakan manusia dari peribadatan dan ketundukan selain Allah. Coba kalau seseorang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala,
dia beribadah kepada selain Allah. Apakah ada nilai? Seseorang yang beribadah kepada selain Allah percuma hidupnya, nggak ada nilai, nggak ada arti. Percuma dirinya yang mulia tunduk kepada sesuatu yang rendah. Buah pentauhidan kepada Allah menjadikan manusia itu merdeka dari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata beliau, takwinus syahsiyatil mutazanah allati tamayyazat fil hayati wa wijhataha. Kata beliau, buah pentauhidan Allah itu membentuk kepribadian yang seimbang, sehingga dia bisa membedakan untuk dirinya itu hidup dan tujuan. Untuk apa dia hidup? Apa tujuan daripada kehidupan? Kehidupan dia bernilai, kehidupan dia berarti ketika seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala karena hidupnya terarah. Coba kalau seseorang tidak mentauhidkan Allah, maka kehidupannya itu terombang-ambing, kesana kemari, nggak ada ketenangan, nggak ada ketentraman, sama sekali kehidupan dia itu tidak ada nilai, tidak ada arti sama sekali. Tidak ada nilai, tidak ada arti sama sekali. Makanya kalau orang mensekutukan Allah itu seperti jatuh dari langit, kemudian disambar, kemudian ditiup angin ke tempat yang tidak tahu arahnya. Tapi kalau orang mentauhidkan Allah, bangun tidur, hidupnya sudah ada arahan. Oh, bangun tidur, ambil air wudhu, awali hari dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia aktivitas, kemudian dia mencari nafkah, semuanya itu ada tujuan. Takwinus sahsiyah al-mutazanah. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, menjadikan kepribadian dia itu seimbang. Saudara yang saya hormati, lihat saja orang ketika hidupnya tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nggak ada nilai. Seakan-akan hidup itu cuman makan, kerja, tidur. Makan, kerja, tidur. Pernah kita sampaikan, bangun tidur, makan. Setelah makan, kerja. Setelah kerja, luwe neh madang. Setelah madang, kuwareken turu. Tangi turu, luwe, madang lagi itu. Nggak ada nilai sama sekali. Tapi perhatikan, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kepribadiannya itu seimbang sehingga dia bisa membedakan mana tujuan hidup, mana arah daripada kehidupan dia. Poin yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, faedah mentauhidkan Allah itu demikian. Kemudian yang ketiga, kata beliau, merupakan masdarul amni linnas, sumber keamanan manusia. Saudara yang saya hormati, aman itu ada dua. Ada dari dalam, ada dari luar. Keamanan yang sempurna itu keamanan dari dalam. Kalau keamanan dari luar, orang itu dari luar mungkin aman. Dia berada dalam rumah yang rumahnya itu sangat kokoh. Kemudian dia berada dalam rumah itu, dalam ruangan yang paling dalam, itu pun kasih pintu yang sangat kokoh. Kemudian rumahnya itu dikasih gerbang, dikasih pintu yang sangat kokoh. Di situ pun masih ada penjaga. Masih ada penjaga. Kadang masih ada tulisan itu, awas ada anjing gila. Saudara yang saya hormati, tapi kalau jiwa tidak merasakan keamanan, dia nggak akan merasakan keamanan. Lah seorang yang mentauhidkan Allah, al-amnu yanbu'u min dahil nafs. Keamanannya itu muncul dari ke dalam jiwanya. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat yang ke-82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka itulah orang yang mendapatkan keamanan, mereka itulah orang yang mendapatkan hidayah. Sumber keamanan dari jiwa itu pentauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, tapi sebaliknya, kalau seseorang tidak mentauhidkan Allah, hidupnya senantiasa takut. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asraku billah
malam yunazzil bi sultana. Kami akan lemparkan dalam hati orang kafir itu rasa takut dengan sebab mereka mensekutukan Allah tanpa ilmu. Hidupnya dibayangi dengan ketakutan. Hidupnya dibayangi dengan ketakutan. Orang kalau dalam kondisi takut, apa mungkin kehidupannya itu akan bernilai? Kehidupannya itu hanya sibuk untuk menghilangkan, membentengi dari ketakutannya itu. Nggak ada maslahat. Puncak kebaikan itu aman. Kalau sudah aman, maslahat dunia dia bisa peroleh, maslahat agama dia bisa capai. Ini saudara yang saya hormati faedah mentauhidkan Allah. Yang ketiganya itu sumber keamanan jiwa. Kemudian yang keempat, di antara faedah mentauhidkan Allah itu, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah ta'ala, masdarul liquwatin nafsi, sumber kekuatan jiwa. Jiwanya kuat. Jiwanya kuat. Disebutkan di surat An-Nisa ayat yang ke-104, wala tahinu fittigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan lemah dalam mengejar musuh. Kalau kalian terluka, sesungguhnya mereka terluka sebagaimana kalian terluka. Tapi kalian memiliki harapan dari Allah apa-apa yang mereka tidak memiliki harapan. Dan Allah aliman hakima, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Saudara hormati, lihat pasukan kaum muslimin. Pasukan kaum muslimin itu ketika di medan perang, jangan tanya keberanian mereka. Sampai para ulama itu menggambarkan malamnya itu seperti rahib. Malamnya itu khusyuk, dia peras air matanya, dia menangis, dia bersujud di hadapan Allah. Siangnya seperti singa. Singa itu gambaran tentang kegagahan. Kenapa mereka memiliki kegagahan, memiliki keberanian yang luar biasa? Saudara yang saya hormati, karena mereka memiliki harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya kuat. Sampai kata Allah, ketika seorang mengejar musuh, jangan lemah. Kalau kalian terluka, mereka juga terluka. Kalau mereka itu misalkan, kalau kalian terbunuh, mereka juga bisa terbunuh kok. Mereka kena senjata, kalian juga bisa kena senjata. Tapi ingat, kalau mereka mati, matinya sangit. Kalau kalian mati syahid, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu sumber kekuatan jiwa. Sumber kekuatan jiwa. Dalam menghadapi kehidupan-kehidupan, orang memandang, kok kuat ya? Kok kuat? Itu kalau kelas kita misalkan, wah sudahlah, itu remuk, hancur hatinya. Tapi kenapa memiliki kekuatan yang maha dahsyat? Lihat kisah-kisah para nabi, para rasul. Lihat kisah-kisah orang-orang terdahulu. Ujian. Gak pernah ada hentinya. Gak pernah ada hentinya. Tapi kenapa mereka memiliki kekuatan yang demikian dahsyat? Karena kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah. Allah sebaik-baik tempat bertawakal. Karena mereka senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Jiwanya sangat kuat. Makanya zikir pagi, zikir sore, termasuk yang Nabi tuntunkan kepada kita, jangan lepas dari lisan kita. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. 3 kalimat. Pertama, wahai Zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku minta diangkat kesusahanku. Kemudian, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki semua urusanku. Minta semua urusan kita diperbaiki oleh Allah. Kenapa kau mintanya kepada Allah? Karena Zat yang maha mampu memperbaiki urusan kita cuman Allah. Karena Zat yang memiliki 2 sifat sempurna, Al-Hayyul Qayyum, itu hanya Allah. Kan gak mungkin orang bisa, sesuatu bisa membantu kalau gak memiliki 2 sifat kesempurnaan. Maha hidup lagi maha berdiri sendiri.
Makanya kalau ada sesembahan kok mati, ada sesembahan kok bergantung kepada selain Allah, lemah, nggak layak jadi sesembahan. Ya, yang ketiganya, ya Allah, jangan serahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Kehidupan mereka jiwanya kuat. Kenapa? Sandarannya hanya kepada Zat yang maha gagah, maha perkasa. Jamaah hormati, sumber kekuatan jiwa itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan nanti kalau dia memintanya hanya kepada Allah, kalau dia minta tolongnya kepada Allah, sebagaimana kandungan ayat, wa iyamsaskallahu bidurring fala kashifa lahu illa huwa. Kalau Allah menimpakan kepadamu satu madarat, enggak akan ada yang bisa menghilangkan madarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya hormati, betapa agung pentauhidan kepada Allah, sumber kekuatan jiwa. Kemudian yang terakhir, kata beliau Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah taala, kenapa tauhid itu menjadikan kehidupan seseorang berarti? Karena faedah tauhid itu asasul ikha wal musawat, pondasi persaudaraan, pondasi kesetaraan. Jamaah hormati, persaudaraan itu paling kuat ketika dibangun di atas akidah yang benar. Di atas akidah yang benar. Lihat di masa Nabi SAW, ketika beliau datang ke kota Madinah, ada suku yang suku itu perang itu sudah turun temurun, Aus, Khazraj. Itu bahkan punya anak itu sudah disampaikan, musuhmu itu loh. Itu baru anak kecil. Permusuhan yang berlalu turun temurun. Akhirnya itu fa'asbahtum bi nikmati ihwana, dengan nikmat dari Allah kalian menjadi bersaudara. Tauhid itu asas persaudaraan. Yang persaudaraan di atas tauhid itu nggak bisa terkalahkan dengan yang lain. Coba kalau persaudaraan yang lain, persaudaraan sebangsa setanah air, hanya dunia kok. Hanya dunia. Itu pun ketika ada bangkai busuk yang dibakar, dibumboni enak, rebutan itu, sikut-sikutan itu, ini sedulurmu sebangsa setanah air, nggak ingat itu kok. Saudara yang hormati, padahal yang dimasak apa? Bangkai disate, dibumboni itu persaudaraan sebangsa setanah air hilang. Jangankan sebangsa setanah air, persaudaraan kandung. Ingat Qabil membunuh Habil, saudara itu, karena sebab hasad itu rela terjadi pembunuhan. Saudara yang saya hormati, bahkan ikatan terkuat dari ikatan manusia. Apa ikatan terkuat dari ikatan manusia? Ikatan anak dengan bapak. Anak dengan bapak itu pernah kita sampaikan selamanya. Anak kita itu selamanya itu, hari ini anak kita, besok anak kita, seterusnya anak kita. Ikatan paling kuat. Bapak juga begitu. Tapi kalau selainnya, istri misalkan, apakah istri itu selamanya? Enggak selamanya kok. Dulu bukan istri kita nikahi menjadi istri kita. Dulu orang lain, sekarang menjadi mahram, menjadi istri kita. Tapi satu waktu bisa itu bukan istri kita. Loh, bojomu wis bojol kita. Wis angel diopeni itu. Ya. Itu bisa itu. Misalkan ada nusus, tanda-tanda pembangkangan, tanda-tanda pembangkangan, diperbaiki dengan nasihat lemah lembut, nggak bisa, pisah ranjang nggak bisa, kemudian dipukul, yang pukulannya itu pendidikan tidak pengaruh, datangkan penengah, sama sekali sudah nggak bisa, boleh pisah. Istri bisa menjadi orang lain, tapi kalau anak dengan orang tua, lihat ikatan yang sangat kuat. Kalau akidahnya rusak, kisah Nabiullah Nuh dengan anaknya. Ketika anaknya tidak iman kepada risalah yang dibawa oleh sang bapak, anaknya terkena adab. Kemudian Nabiullah Nuh meminta kepada Allah, Ya Rabbi, inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, anakku keluargaku, janjimu benar. Katanya keluargaku engkau selamatkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya Nuh, jangan kamu minta tanpa ilmu. Sesungguhnya anakmu bukan keluargamu karena amalannya tidak soleh.
Saudara yang saya hormati, asas persaudaraan itu yang paling kokoh itu tauhid. Itu tauhid. Walaupun kalau di luaran sana itu ada persaudaraan yang katanya sedulur tanpa tepi. Ya, apa itu? Pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Apa iya? Ya. Itu nanti tadi urusan dunia saja tuak-tuakan kok. Ya, beda dengan persaudaraan karena dibangun di atas akidah. Demikian pula persamaan. Seseorang itu kalau memiliki akidah yang benar, tauhid yang benar, di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sama. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sama. Kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulia bukan karena nasab. Mulia bukan karena warna kulit. Oh, saya di sisi Allah mulia. Kenapa? Kulitnya itu kinclong bersih. Apa kulitmu itu sawo mateng, ning matenge wis lonyot. Jamaah hormati, bukan. Kemuliaan di sisi Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu orang yang paling takwa. Saudara yang hormati, kapan seseorang di sisi Allah takwa? Itu dia di sisi Allah Subhanahu wa taala mulia. Poin pertama, kalau seorang pengen kehidupannya berarti, pengen kehidupannya bernilai, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang kedua, sebab kehidupan seseorang berarti itu istijabatu lillahi wali rasulihi, memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu menjadikan kehidupan seseorang itu berarti. Coba lihat nanti keutamaan seseorang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul disebutkan di surat Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasul ketika keduanya menyeru kalian pada apa yang menghidupkan kalian. Pada apa yang menghidupkan kalian. Berarti seseorang itu kalau memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupannya itu akan berarti. Kehidupannya itu akan bernilai. Sebagaimana kata para ulama, innamal hayatan nafi'ah. Innal hayatan nafi'ah tuhsalu bil istijabati lillahi wali rasul. Kehidupan yang bermanfaat itu hanya diperoleh dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Dengan memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Demikian pula nanti kalau diperluas, memenuhi seruan Allah dan Rasul itu tanda kesempurnaan iman. Lihat di surat An-Nisa ayat yang ke-40, yang ke-65. Demikian pula mengantarkan seseorang itu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Mendapatkan kebaikan-kebaikan. Coba lihat di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-18. Lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'a laftadau bihi ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jamaah hormati, ketika orang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka mereka itu untuk bisa menyelamatkan diri mereka, kalau misalkan memiliki dunia seisinya dan yang semisalnya bersamanya. Apa ada orang yang memiliki dunia seisinya, walaupun bahasanya wah itu sugih blegedu, sultan apa itu? Hamengku Buwono misalkan ya. Jadi Buwono itu bumi dipangku katanya. Paku Buwono misalkan. Atau mungkin raja di raja. Saudara yang saya hormati, punya dunia kemudian semisalnya lagi. Gak ada itu. Tapi kalau seorang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, kalau misalkan mereka punya seperti itu, sungguh mereka akan tebus supaya bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak bisa. Mereka itulah yang hisabnya buruk, tempat tinggalnya jahanam. Jahanam itu sejelek-jelek tempat tinggal. Saudara yang saya hormati,
ancaman keras ketika seseorang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Sampai nanti di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-31 32, ya qaumana ajibu da'iyallah wa aminu bihi yaghfir lakum min dunubikum wa yujirkum min adabin alim. Wahai kaum kami, penuhi seruan Allah, imani dengannya, Allah akan kasih ampunan terhadap dosa-dosa kalian, dan Allah akan lindungi kalian dari adab yang keras. Jamaah hormati, memenuhi seruan Allah dan Rasul, kehidupan dia menjadi berarti. Maka lihat, kalau seorang muslim ditanya kehidupan siapa yang paling bernilai, tentu kehidupan para sahabat. Karena para sahabat itu kehidupannya dipenuhi dengan memenuhi seruan Allah dan Rasul. Luar biasa itu. Contoh-contoh sangat banyak dibawakan oleh para ulama. Pertama, ketika terjadi perpindahan arah kiblat. Kan dahulu kaum muslimin itu sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu dipindah menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Penduduk Kuba ketika itu sedang sholat subuh menghadap ke Baitul Maqdis. Tengah-tengah sholat datang orang menghabarkan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berpindah arah kiblat menuju Baitullah. Mereka langsung itu, nggak tanya dulu ini beritanya hoak apa ora ini asli apa enggak. Begitu mendengar seruan Allah dan Rasul dalam kondisi sholat, langsung berpindah ke arah kiblat. Saudara yang hormati, contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kisahnya sahabat. Yang sahabat itu memakai cincin dari emas. Laki-laki pakai cincin boleh, tapi kalau pakai cincin dari emas itu haram. Karena emas itu perhiasan yang hanya halal bagi kalian, bagi kalangan wanita kita. Kalau laki-laki nggak boleh. Kalau laki-laki mau pakai cincin selain dari emas. Ya, jamaah hormati, ada seorang sahabat memakai cincin dari emas, sama Nabi dicabut, dibuang. Dicabut, dibuang. Diterangkan emas itu bagi laki-laki bisa mengantarkan panasnya api neraka. Kemudian setelah dibuang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi. Sahabat yang di sampingnya kasih nasihat, khudh khatamaka intafi bihi. Cincinmu itu kamu ambil, setelah itu kamu ambil manfaat. Apakah boleh cincin emas kita tidak pakai tapi kita ambil manfaat? Boleh kok. Misalkan cincin emas itu kita lebur, kita jual. Emas sih, itu harganya lumayan, itu sak gram itu sekarang berapa? 1 juta. Lah kalau cincinnya itu misalkan sak jentik, pirang gram itu? Iya. Saudara hormati, secara syariat boleh. Cincin emas itu kita lebur, emasnya kita jual. Tapi lihat bagaimana semangatnya memenuhi seruan Nabi. Apa kata dia? La wallahi la ahudu abadan wa qad tarahahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim kata orang itu, tidak, demi Allah saya tidak akan mengambilnya selamanya. Yang sudah dilempar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, ini kalau kelas kita ada seperti itu, Rasul lungo itu ditinggal-tinggal satu ini, ya langsung jimo. Kalau dinggo haram, ya wes digecek, dilebur, dijual. Saudara yang hormati, lihat semangat sahabat. Kehidupan mereka berarti karena mereka memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Demikian pula contoh yang lain ketika terjadi pengharaman khamr. Kaum muslimin mendengar orang yang menyeru ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah, sesungguhnya khamr itu sudah diharamkan. Sudah diharamkan. Ketika itu ada seorang sahabat menyuruh tukang tuang minuman keras. Karena ada orang yang biasa nanti kalau pesta itu tukang ngejoki ciwi. Iya. Begitu muncul pengharaman khamr, itu mereka langsung tumpahkan semua. Sampai diterangkan kota Madinah itu seperti banjir khamr karena dituangkan di jalan-jalan. Maka di situ terdapat pelajaran tambahan, khamr itu haram
tapi tidak najis. Tapi tidak najis. Makanya ada kaidah, setiap yang najis pasti haram. Setiap yang najis pasti haram. Air kencing manusia najis. Haram apa enggak? Haram. Walaupun orang, misalkan kalau orang awam, tomboloro wato itu, ya, itu kencing pagi hari, ya, kemudian kamu adai diumbi katanya. Waliyadzubillah. Haram. Ya, tapi tidak semua yang haram najis. Tidak semua yang haram najis. Lah ketika itu semua khamar ditumpahkan itu, fama raja'uha wala sa'alu anha ba'da khabari rajul. Tidak mereka itu cek dulu, kita nana apa ora ini. Kan khamar itu saudara yang saya hormati, ada kualitas yang mahal, ada kualitas yang murah. Kalau di Indonesia itu yang kemarin rame berita, ada seorang bahlul, khamare regane 23 juta. Cuman saat ini itu. Iya. Jamaah hormati, para sahabat itu tidak, jangan tergesa-gesa lah. Iya. Itu berita datang kepada mereka tidak seperti itu. Tidak tanya, iki tenan apa ora? Tenan apa ora? Tidak kemudian wis dintek-entekke sik wis dipuas-puaske, bar kuwi wis ora oleh ngombe. Enggak itu. Mereka tidak manfaatkan khamr. Apa khamr bisa dimanfaatkan? Kan khamr itu kalau sekian waktu didiamkan berubah menjadi cuka. Yang cuka itu kata Nabi SAW sebaik-baik lauk. Cuman cuka sana ya. Jangan bayangkan cuka tempat kita sebaik-baik lauk. Madamu karo apa? Karo cuka, rakolu deh. Tapi kalau cuka yang di masa Nabi SAW itu sebaik-baik lauk. Mereka tidak manfaatkan, jangan dibuang. Diamkan saja, nanti sekian waktu menjadi cuka, itu lauk terbaik. Saudaraku yang saya hormati, tidak seperti itu. Para sahabat kehidupan mereka bernilai. Sisi-sisi kehidupan mereka itu penuh dengan arti. Kenapa? Senantiasa semangat memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Ini contoh yang ketiga. Kemudian contoh yang keempat, kisahnya Handalah. Handalah itu diterangkan dalam riwayat Al-Hakim. Beliau itu malam pertama, malam pengantin. Kemudian mendengar seruan jihad. Saking semangatnya memenuhi seruan Nabi, berangkat ke medan perang dalam kondisi junub. Dalam kondisi junub, belum mandi. Langsung berangkat ke medan perang, kemudian dia mendapatkan kesyahidan. Sampai kata Nabi, inna sahibakum taghsiluhul malaikah. Teman kalian itu dimandikan malaikat. Rasul tanya kepada keluarganya, kok bisa Handalah itu seperti itu? Oh, istrinya mengatakan, itu tadi junub wahai Rasul, belum sempat mandi. Coba kalau kita, jangankan panggilan jihad, urusan kerja saja, Bapak saya mohon cuti nganten anyar. Iya, cuti itu. Ini panggilan perang. Yang namanya perang itu pilihannya cuma dua. Iya, kata perang itu cuma iskariman au mutsyahida. Iskarima au mutsyahida. Hidup mulia menang, kalau enggak mati. Tapi semangat para sahabat, kehidupan mereka menjadi berarti karena memenuhi seruan Nabi kita Muhammad SAW. Masih banyak yang lain. Kisahnya Umar mencium Hajar Aswad. Beliau mencium itu, apa kata beliau? Saya tahu kamu itu cuma seonggok batu. La tadur wala tanfa, tidak bisa menolak madarat, tidak bisa mendatangkan manfaat. Sekiranya aku tidak melihat Nabi menciummu, maka baltuk, saya nggak akan cium kamu. Nggak akan cium kamu. Semua perilaku mereka memenuhi seruan Allah dan Rasulnya, maka kehidupan mereka itu berarti. Poin yang kedua, saudara yang saya hormati, penuhi seruan Allah dan Rasul. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan, maka kehidupan seseorang itu akan memiliki nilai. Yang ketiga, kalau seseorang berharap sisi kehidupannya memiliki nilai, disebutkan di surat Al-Imran ayat yang ke-133, bersegera meraih ampunan, meraih jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segera menggapai ampunan, segera menggapai jannah,
yang jannahnya itu seluas langit dan bumi, Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Saudara yang saya hormati, ketika seseorang ada seruan menggapai ampunan, semangat, itu kebaikan itu. Kan urusan itu pernah disampaikan 3. Urusan dunia, urusan ibadah, urusan taubat. Kalau urusan dunia, kata Allah, famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusur. 3 urusan dunia. 1, berjalan. Namanya berjalan itu tidak berlari. Yang kedua, boleh dinikmati. Famshu fi manakibiha, berjalanlah dalam penjurunya. Cari nafkah, jualan di Solo misalkan. Wah, aku dodolan neng Surakarta Rapayu itu, pindah Mas Kartosuro, dibalik tok ya. Surakarta Rapayu pindah di Kartosuro. Enggak laku, cari tempat lain. Berjalan di penjurunya mencari nafkah. Kalau dapat wakulu mirizki, boleh kita nikmati. Tapi ingat, semua kita ini akan kembali kepada Allah. Urusan dunia, famsu. Kalau urusan ketaatan, wasari'u, bersegera menggapai ampunan. Menggapai ampunan itu dengan istighfar, dengan taubat. Saudara yang saya hormati, yang ketiganya urusan maksiat, fafirru ilallah, lari. Karena kalau orang taubatnya itu ditunda, taswif, saufa, kehidupannya nggak akan ada nilai. Karena kemaksiatan itu semakin diundur, tidak dihentikan dengan taubat, kehinaan senantiasa menyertai dirinya. Jamaah hormati, poin ketiga, kalau seseorang berharap kehidupannya itu akan mengandung nilai, maka bersegera menggapai ampunan. Menggapai ampunan, menggapai jannah. 3, istighfar. Orang kalau istighfar itu nanti Allah akan berikan kehidupan yang baik. Di surat Nuh ayat 10-12. Orang istighfar, Allah akan berikan kehidupan yang baik. Yang kedua, taubat. Bersegera menggapai ampunan, menggapai jannah itu dengan taubat. Taubat itu, asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudahilkum jannat tajri min tahtiyal anhar. Orang itu kalau bertobat, Allah akan ampuni kesalahannya, Allah masukkan dia ke dalam jannah. Di surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Yang ketiga, bersegera menggapai ampunan, menggapai jannah itu amal soleh. Orang kalau beramal soleh, di surat An-Nahl ayat yang ke-97, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh-sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Hidupnya baik, hidupnya berarti, hidupnya memiliki nilai. Kalau seseorang bersegera menggapai ampunan, menggapai jannah. Yang ketiga, semangat beramal soleh. Kehidupannya bahagia, tenang, kehidupannya tentram, bergantung hanya kepada Allah, diberikan rizki min haitsu la yahtasib. Poin ketiga, saudara yang saya hormati, hal yang bisa menjadikan kehidupan seseorang bernilai, bersegera menggapai ampunan dan jannah. Kemudian yang keempat, kalau seseorang kehidupannya pengen bernilai, tazkiyatun nafs, bersihkan jiwanya. Karena kebersihan jiwa itu pokok kebaikan kita. Orang itu tangannya baik kalau jiwanya baik, lisannya baik kalau jiwanya baik, maka cukuplah seseorang buruk lisannya, itu cermin daripada jiwanya, dari hatinya. Kalau orang cukuplah buruk amalannya, itu cermin dari keburukan jiwanya. Makanya kata Nabi, ala wa inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idal fasadat fasadal jasadu kullu ala wa yal qalb. Ketahuilah, dalam jiwa seseorang, dalam tubuh seseorang itu ada segumpal darah. Kalau baik, semuanya baik. Kalau rusak, semuanya rusak. Ketahuilah, segumpal darah itu hati. Hati itu ternyata pokok kebaikan tubuh kita. Pokok kebaikan tubuh kita. Makanya kalau orang pengen kehidupannya bermakna, coba kebersihan jiwa itu diperhatikan. Walaupun kebanyakan orang
Kalau berkaitan dengan kesehatan fisik, Masya Allah itu perhatiannya luar biasa. Ngopo to Mas, bengi-bengi kok golek jahe gepuk. Wah ning awak glerek-glerek. Itu malam-malam dingin, capek, nekat keluar itu. Tapi kadang ketika jiwanya bermasalah, biarkan saja. Biarkan saja. Padahal saudara yang saya hormati, kalau fisik kita yang sakit, akhirnya cuma mati. Kalau mati, tadi sudah kita sampaikan, terputus kelezatan dunia. Terputus kelezatan dunia. Tapi kalau jiwa kita yang mati, jiwa yang mati itu alamat kesengsaraan dunia akhirat. Makanya dalam ayat, dalam satu surat, yang surat ini Allah bersumpah dengan sumpah yang paling banyak dalam Quran secara berurutan. Surat Asy-Syams. 11 sumpah berurutan Allah bersumpah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Sampai pada ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Kata Allah, aflah, mendapatkan keberuntungan kalau seseorang jiwanya bersih. Orang yang jiwanya bersih, kehidupannya bernilai. Bahkan nilai kehidupannya itu melampaui negeri akhirat. Lihat nanti di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-88 sampai 89. Di hari kiamat kelak, harta dan anak tidak memberikan manfaat. Padahal kalau di dunia, apa sih yang kita cari? Apa sih yang kita usahakan? Anak sama harta itu. Orang itu peras keringat bahasanya, banting tulang, ya. Itu sampai malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Berarti turu terus ya. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Jamaah hormati, pontang-panting kesana kemari, itu yang dia cari harta. Dari mencari harta itu untuk apa? Memperhatikan anak, supaya anaknya nanti sejahtera, ya bahagia. Tapi kata Allah, di akhirat tidak bermanfaat. Illa man atallah biqalbin salim. Kecuali siapa yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim. Salimun minad danas wasyirik. Kata para ulama, selamat dari kotoran dan kesyirikan. Bersihkan jiwa kita. Maka kalau seorang jiwanya bersih, nanti kehidupannya akan berarti. Bagaimana cara membersihkan jiwa? Semua amal takwa itu kebersihan jiwa. Sampai para ulama ketika mereka menulis tentang tazkiyatun nufus, tazkiyatun nufus itu terkandung dalam ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa kotor itu karena kemaksiatan, kefajiran. Jiwa bersih itu karena ketakwaan. Maka semangat melaksanakan amal takwa, jiwa kita bersih. Nanti kalau orang melaksanakan amal ketakwaan, Allah akan kasih taufik. Yang kata Allah dalam hadis qudsi, aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Luar biasa, anggota tubuh kita itu akan dihasung untuk semangat amal. Demikian pula kalau seorang pengen jiwanya bersih, doa yang Rasul tuntunkan kepada kita, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta maulaha wa waliyuha. Ya Allah, datangkan kepada jiwaku ketakwaannya, bersihkan dia, karena engkau sebaik-baik pembersih jiwa, karena engkau tuannya jiwa, karena engkau pemilik jiwa. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat, saudara yang saya hormati, sebab kehidupan berarti kalau seseorang membersihkan jiwanya. Kemudian poin yang kelima, kalau seseorang pengen setiap kehidupannya itu mengandung nilai, dijaga dari fitnah dunia. Karena fitnah dunia itu menghancurkan. Saudara yang saya hormati, lihat banyak dalam ayat setelah Allah menyebutkan dihiaskan kepada manusia kecintaan apa yang diingini, pasangan, anak, harta, perniagaan, kendaraan yang nyaman, rumah yang megah. Setelah menyebutkan itu, ya, disebutkan itu kesenangan dunia. Di sisi Allah itu tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik.
kalau seseorang tidak menjaga dirinya dari fitnah dunia, hancur. Makanya kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. Celaka budaknya dinar, dirham, sutra, beludru. Itu mengantarkan kehancuran. Lah apa cirinya? Seseorang itu menjadi budak dunia. Saudara yang saya hormati, kata Utsaimin, ciri orang itu menjadi budak dunia kalau semua aktivitas dia jadi hanya untuk menggapai perkara duniawi. Itu disebutkan beliau dalam kitab Al-Halal wal Haram. Kapan seseorang mahamu ila tajmil thiyabihi wa farasihi wa firashihi akbaru indahu minas salati wal ibadah. Kalau cita-citanya itu hanya untuk memperbagus duniawi, pakaiannya, kasurnya, mereka lebih semangat dibandingkan dengan memperbagus sholat, memperbagus ibadah. Itu budak dunia. Loh, berarti kebanyakan begitu ya? Lah lihat saja orang itu kalau nggak paham tentang agama, yang dia upayakan meningkatkan taraf hidup. Meningkatkan taraf hidup itu pakaiannya lebih bagus, rumahnya, piye rumahmu? Wah kemarin rumah minimalis. Sekarang pengen itu lebih luas ya. Nanti kalau pengen renang sudah ada kolam renangnya. Orang kalau nggak paham agama, hanya kehidupan yang dia tingkatkan. Itu ciri masih menjadi budak dunia. Dibandingkan dengan sholatnya, sholat tidak pernah khusyuk, itu tidak pernah dia pikirkan. Sholatnya belum tepat waktu, tidak pernah dia pertimbangkan. Padahal kalau kehidupan sahabat jangan tanya. Umar itu dalam riwayat terlambat sholat jamaah, kebunnya disodakohkan untuk bisa menggapai keutamaan yang diraih oleh sahabat yang awal sholat jamaah. Itu kalau apa yang dilakukan Umar itu kita terapkan, kita itu kebun, omah, sawah, kendaraan, entek kabeh itu. Entek kabeh itu. Lah kenapa? Lah sholatnya bukan hanya telat. Jadi kalau imam itu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ngadeg neh. Sholat subuh ngadegi 2 rakaat. Jamaah hormati, kapan seseorang tujuan utamanya hanya meningkatkan taraf hidup, itu ciri diperbudak oleh dunia. Yang kedua, jamaah hormati, kapan seseorang merupakan diperbudak oleh kehidupan dunia? Ya, ketika dunia itu malaka qalbah, menguasai hatinya. Kalau dunia telah menguasai hati dia, itu menunjukkan dia diperbudak oleh dunia. Yang ketiga, tanda seseorang diperbudak oleh dunia itu pemberian yang mengantarkan dia ridho. Tapi kalau nggak diberi, sahita. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sahita. Kalau dikasih itu ridho. Dengan mengatakan Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Allah itu maha dermawan tenan itu. Itu kalau diwai. Tapi kalau nggak dikasih Rabbi ahanan. Kalau dikasih itu nanti di surat Al-Hajj ayat yang ke-11, jamaah hormati, itma anabih, keimanannya tenang, sholatnya sergap. Tapi kalau nggak dikasih, inqalaba ala wajhi, kembali kufur. Kalau rezeki ini lancar awal sehat itu sholatnya sergap, sedekahnya sergap. Tapi begitu nggak dikasih, sesasi rakyat yang masjid, mumet mas, urusan gawean, malah jauh dari Allah. Itu ciri budak dunia. Ciri budak dunia. Ciri budak dunia itu, saudara yang saya hormati, jiwanya lemah, gampang berkeluh kesah. Sampai kata Nabi, idza syika fala intakosa. Kalau tertusuk duri itu berapa besarnya duri? Sak jempol. Itu bukan duri, yang sak jempol itu linggis. Tertusuk duri, fala intakosa, layak diru yutli'uha min badanihi, dia tidak mampu mengeluarkan dari tubuhnya. Coba, kalau orang diperbudak oleh dunia itu, perkara kecil itu bagi dia terasa berat. Urusan itu bagi dia jadi cuma remeh, berat itu. Saudara yang saya hormati, beda dengan orang yang tidak diperbudak oleh dunia. Nanti diterangkan kelanjutan hadis. Kusut berdebu,
kakinya itu berdebu, semangat di medan perang, tidak mempedulikan barisan depan atau barisan belakang. Pokoknya kapan mampu berbuat baik, dia akan curahkan. Saudara yang saya hormati, poin yang kelima, kalau pengen kehidupan seseorang berarti, maka jaga dari fitnah dunia. Bagaimana cara menjaga fitnah dunia? Doa. Seperti doa yang setelah tasyahud akhir, min fitnatil mahya. Itu diresapi. Yang kedua, renungkan dunia akhirat. Yang ketiga, bekali jiwa kita dengan jiwa yang baik. Kalau orang jiwanya baik, nanti dunia itu akan datang dipaksa. Cita-citanya akhirat, nanti urusannya itu akan Allah Subhanahu wa taala lancarkan. Poin yang keenam, kalau seseorang pengen kehidupannya berarti, berhias dengan akhlak. Saudara yang saya hormati, orang itu kalau akhlaknya baik, cermin kesempurnaan iman. Orang itu kalau akhlaknya baik, afqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah. Nanti timbangan dia di hari kiamat berat. Itu menjadi berat. Orang itu kalau akhlaknya baik, Masya Allah, kata Nabi SAW, siapa yang diberikan bagian kelemah lembutan, sungguh dia telah mendapatkan bagian kebaikan dunia akhirat. Kebaikan dunia akhirat. Bahkan nanti dalam riwayat yang lain, termasuk sebab keberkahan dan kebaikan hidup kita, negeri kita, itu kalau seseorang memiliki akhlak yang baik. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari hadisnya Aisyah, berhias dengan akhlak yang baik itu menjadikan kehidupan kita ini berarti. Saudara yang saya hormati, kapan akhlak ini dicabut dari seseorang, hidupnya nggak ada nilai. Betapa banyak orang yang mati sia-sia karena akhlaknya buruk itu. Ngopo mas? Kok sampai mati mesakne kayak gitu, dibrangkolangi watu kayak gitu, jengkengke ke tengah-tengah sawah, nyolong. Coba akhlak yang buruk itu mengantarkan hidupnya sia-sia, nggak ada nilai. Hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu, saudara yang saya hormati, kesimpulannya 3, kesimpulannya 4. 1 terkandung dalam ayat wa qulu linnasi husna, ucapkan kepada manusia dengan ucapan yang baik. Akhlak yang baik, kalau orang ucapannya baik, setiap ucapan baik mendatangkan kegembiraan, mengantarkan ridho Allah, dicatat sebagai amal kebaikan. Yang kedua, akhlak yang baik itu talaqatul wajhi, wajahnya sumringah. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal qa'ahaka biwajhin talqin. Jangan remehkan kebaikan walaupun kecil. Ketemu saudara dengan tersenyum, dengan wajah yang sumringah. Orang kalau memiliki akhlak wajahnya sumringah, pergaulan baik. Lawang suami istri saja itu kalau memiliki senyuman baik itu, saya pernah sampaikan itu, seingat saya beberapa puluh tahun yang lalu mungkin. Iya, dahulu sekali itu sampaikan. Saya pernah baca penjelasan ulama, manfaat dari senyuman itu terhindar dari satu penyakit yang sulit diobati. Apa penyakit yang sulit diobati itu? Tekanan batin. Tekanan batin itu, orang kalau tekanan batin, kau di rumah sakit, nggak ada itu, loro apa nggak tahu itu. Iya, lawang batinmu tersiksa kok. Saudara yang saya hormati, kalau sudah batin tersiksa, parah itu. Akhirnya kalau sudah batin tersiksa, tersenyum-senyum sendiri. Wah, ini kudu kuliah nih. Ning lain kuliah nih kulon kentingan. Wah, rusak. Akhlak yang baik itu talaqatul wajhi. Yang ketiga, badlun nada. Curahkan kedermawanan. Kata Nabi, airun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu yang paling memberikan kemanfaatan. Maka lihat sisi mana yang kita memiliki kemanfaatan, curahkan kepada orang lain, kehidupan kita akan bernilai. Yang terakhirnya kaful ada, jangan menyakiti orang. Orang kalau sakiti orang, kehidupannya nggak ada nilai. Kenapa nggak ada nilai? Orang itu kalau menyakiti orang di dunia nggak ada teman. Orang itu kalau menyakiti orang di akhirat muflis, menjadi orang yang bangkrut. Terakhir, saudara yang saya hormati, hal-hal yang bisa mendatangkan kehidupan seseorang itu berarti bernilai, sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan ilmu. Kalau orang sibuk dengan ilmu, maka dia bisa menjadi Rabbaniyin. Di surat Ali Imran ayat 79, Rabbaniyin itu arbabul ilmi, hukama ulama. Menjadi orang yang
memiliki ilmu, kemudian menjadi ahli hikmah, menjadi ulama, menjadi orang yang baik. Kunu rabbaniin bima kuntum tu'alimun alkitab wa bima kuntum tadrusun. Dengan sebab kalian ajarkan kitab, dengan sebab kalian mempelajari kitab. Jadikan saudaraku yang saya hormati, waktu-waktu kita sibuk dengan ilmu. Demikian pula kata Nabi, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Tanda Allah kehendaki baik, itu sibuk dengan ilmu. Dalam riwayat Imam Muslim, dalam riwayat Abu Dawud, Imam Tirmidzi, sahalallahu lahu tariqan ila jannah, dimudahkan jalan menuju jannah. Ini sebagian ulama mengatakan mudah ketika melewati sirat. Padahal sirat itu kalau dalam penjelasan para ulama, jembatan yang dihamparkan di atas jahanam, lebih kecil dari rambut, lebih tajam dari pedang. Apa nggak ngeri? Iya. Sebagian mengatakan jalan besar, tapi ada pengait, ada hal-hal yang menggelincirkan. Kalau orang sibuk dengan ilmu, kehidupannya mengandung nilai. Kehidupannya mengandung nilai. Makanya sibukkan kita dengan ilmu. Dan ini ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak pernah lepas dari majelis ilmu. Sampai kata Imam Ahmad, ketika beliau ditanya, ilama ma'al mahbarah, ma'al mahbarah hattal makbarah. Sampai kapan lesinal? Bersama alat tulis itu sampai kapan? Bersama alat tulis sampai nanti masuk kubur. Sehingga ketika dia mati sudah dituangkan di situ tintanya. Wes leh sinau, leh berkecimpung dengan ilmu, wes rampung. Jamin hormati, kehidupan seseorang akan berarti. 7 poin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita seiring dengan tarikan nafas memiliki nilai, memiliki arti. Allahumma amin. Demikian. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.